sehat berkelimpahan untuk sahabat Nusantara. Mantap ya, selalu begitu. Oke, Pak Niko, hari ini merupakan hari bersejarah ya bisa dibilang, karena merupakan launching dari Dynasty Coin. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi Dynasty Coin? Mungkin Bapak bisa jelaskan secara singkat, dan visi ke depan dari Pak Niko untuk ini itu apa? Oke, jadi saya lihat animo masyarakat ya, animo anggota Nusantara Group sudah sangat luar biasa tadi ya, sudah sangat luar biasa. Harapan ke depan ya pasti kami rindu untuk Nusantara Group terus bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Nusantara Group bisa menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dihadapi selama ini ya. Jadi kita ikut ambil bagian untuk membangun bangsa ya, untuk kembali membawa Nusantara menuju masa keemasan dan kejayaan. Saatnya kembali ya, karena hidup itu sebenarnya kan siklus ya. Kalau dulu pernah jaya ya pasti ya nanti, karena siklusnya kan seperti itu. Ini udah mendekati nih ya, siklusnya udah mendekati. Nah, kita masuk dalam proses itu ya, supaya kita menjadi bagian dari siklus tadi. Dasar luar biasa ya, sugih bareng, happy bareng, Nusantara jaya. Jadi kalau bicara Dynasty Coin ya, ini dimulai dari semangat bagaimana kita sebagai bangsa yang besar ya, apapun ya, kita ini di zaman kejayaan Nusantara dulu kita sudah menguasai 3/4 dunia ya, melalui kerajaan Majapahit. Karena dulu raja ini di zaman keemasan dulu, raja itu punya 3 fungsi ya. Bagaimana hanguripi itu bagaimana menghidupi ya. Jadi seorang raja itu harus menghidupi rakyatnya. Nah, ini roh ini yang kita bawa lagi. Kemudian hangayomi ya, melindungi. Di samping memberikan kehidupan, memberikan perlindungan. Ada kepastian hukum di situ. Dan yang ketiga, hangayemi ya, bagaimana raja bisa membawa kedamaian, ketentraman bagi rakyatnya. Nah, inilah yang menjadi roh dari Dynasty Coin itu. Ya, bagaimana Mahapati Gajah Mada ya, melakukan perjalanan, kemudian membawa budaya Nusantara kepada 3/4 dunia kan. Ini suatu roh yang sangat luar biasa. Kita ini bangsa yang sangat besar. Ya, bahkan budaya-budaya Nusantara ini sudah diadopsi oleh negara-negara lain kan. Nah, dari situlah saya bagian dari Nusantara tadi, saya mulai terpanggil ya, bagaimana membawa kejayaan Nusantara ini kembali. Ya, prosesnya sudah mulai kelihatan ini Pak. Ya, ini sangat kelihatan sih Mas sepertinya. Alhamdulillah, puji Tuhan, kami menjadi bagian dari pembangunan Nusantara ini. Nusantara Group sudah masuk ke dalam semua lini ya, mulai dari pertanian, mulai dari kesehatan ya, kita ada klinik, mulai dari produk-produk herbal ya, produk-produk herbal. Kemudian kita sudah masuk di proyek-proyek strategi nasional, pembangunan jalan tol, IKN ya, kita pun ikut ya, kita pun ikut membangun di sana ya. Kemarin kami sudah mulai membeli lahan di IKN ya, yang akan kita bangun nanti untuk perumahan di sana. Ya, jadi kita sudah melangkah ke depan, ikut membangun Nusantara ini. Kami ingin sekali, ya, kerinduan kami semua bahwa Nusantara kembali jaya. Kita akan membawa dampak tadi ya, untuk kehidupan, untuk perlindungan, dan untuk kedamaian bagi warga Nusantara. Sangat hanguripi nggak sih Mas? Ya tadi ya, jadi 3 hal tadi yang harus menjadi pegangan ya. Hanguripi, hangayomi, dan hangayemi ya. Jadi ini penting sekali ini. Ya, sebisa mungkin ya kita harus saling memberikan support ya untuk menata kehidupan jauh lebih baik. Ada Konsepnya seperti itu. Dan Nusantara Group ini
hampir di semua sektor itu ada ya Pak? Hampir di semua sektor ya. Tadi ada pertanian, ada restoran, ada perumahan, ya properti ya. Kita siapkan juga untuk bagaimana menyiapkan hunian yang layak, tapi dengan harga yang terjangkau, ya, proses yang sangat mudah. Ya, jadi untuk memiliki rumah itu bersama dengan Nusantara Group ini sesuatu yang pasti dan akan didampingi. Jadi sampai betul-betul, jadi kesulitanmu di mana kita dampingi saya betul-betul bisa memiliki rumah. Ya, bisa Pak, biaya checking jelek, deh, kita bantu ya, supaya bisa memiliki rumah tanpa melalui proses kredit kan. Nah, kemudian ada mesin-mesin uang juga. Ya, ketika orang tidak punya sumber penghasilan, kita siapkan pintu rezekinya, ya, atau kailnya kita siapkan. Ya, kita siapkan kailnya. Ini ya, perbaiki dulu pemasukan. Nanti kalau udah pemasukannya udah bagus, udah nanti pengen apa aja kita siapkan nanti. Dan pemasukan itu penting. Ya. Selama ini kenapa banyak orang punya masalah di keuangan karena pemasukannya yang bermasalah. Nah, makanya pemasukannya ini kita sudah siapkan ini ya. Pintu-pintunya sudah ada. Kailnya sudah ada sekarang. Bahkan kalau di Nusantara Group, kailnya sudah ada, kolamnya pun sudah ada gitu. Jadi ini kalau sampai nggak sukses ya. Kalau sampai nggak sukses kebangetan gitu. Kail disiapkan, kolam disiapkan kan begitu. Kami selalu ketika melihat ada peluang, kemudian ada anggota yang punya usaha tetapi secara manajemen, secara permodalan belum mampu, makanya kita dampingi dan kita support sampai ke permodalannya dan pendampingan. Ini yang paling penting ini. Karena kalau nggak didampingi nanti kasih modal saja nggak didampingi nanti ya masih kembali seperti dulu nanti. Karena banyak UMKM itu kan dikasih bantuan, tapi karena nggak ada pendampingan ya nanti kembali lagi ke masalah yang lama kan gitu. Berarti pasti nggak sih Mas masuk Nusantara Group pasti sukses? Pasti, karena apa tadi loh, kita pendampingan ya. Orang-orang yang susah, yang terpuruk kita dampingi. Permasalahan banyak orang di keuangan, sekarang keuangan kita dampingi ya, kita kasih kail. Yeah. Ya, kalau kailnya udah ada kail tapi belum ada, kolamnya sekalian ya. Ini, makanya kalau sampai nggak sukses berarti orang itu yang malas.